Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Kita berdoa semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar IPS materi IPS kelas 9 semester 2 pokok bahasan masa kemerdekaan Indonesia kurun waktu 1945 sampai 1950 pada bagian yang pertama. Masih ingat anak-anak masa kemerdekaan itu mulai kapan? Ya, tentu saja masa kemerdekaan itu dimulai pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah awal mula Indonesia merdeka, Indonesia bebas dari penjajahan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah persiapan kemerdekaan, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan proklamasi kemerdekaan. Meskipun di sekitar peristiwa proklamasi itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena pada waktu itu adalah masa yang sangat penting yang dinanti-nanti. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 4 peristiwa yang penting yang diantara yang lain. Persiapan kemerdekaan. Jadi pada masa kemerdekaan Indonesia ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Pembentukan BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atau dibentuk tanggal 1 Maret 1945 melaksanakan sidang 2 kali. Yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Kemudian yang kedua, sidang BPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia. Setelah membentuk BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PPKI. Ini sepertinya menunjukkan keseriusan Jepang dalam memenuhi janjinya dengan membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dipimpin oleh IR Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir.
Syahrir dan beberapa pemuda mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Alasannya meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya masih kuat. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta baru bersedia memenuhi permintaan para pemuda ketika Ahmad Subarjo menyampaikan berita kekalahan Jepang. Jadi peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa, tepatnya adalah pengamanan, atau ada yang menyebut penculikan, agar Soekarno-Hatta secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui lembaga buatan Jepang, yaitu PPKI. Meskipun pada awalnya Soekarno-Hatta sebagai orang yang berpengaruh dan dipercaya oleh bangsa Indonesia menolak, tidak setuju, namun akhirnya menerima usulan dari para pemuda. Peristiwa yang berikutnya setelah peristiwa Rengas Dengklok adalah perumusan teks proklamasi. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00 WIB. Di kediaman Laksamana Maeda, rumusan teks proklamasi disusun. Rumah ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi diantaranya Insinyur Soekarno berperan menuliskan konsep proklamasi. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang pikirannya. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat yang kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Jadi ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah mengenai kapan Soekarno-Hatta setelah dari Rengas Dengklok sampai ke Jakarta. Pukul 16 Agustus 1945. Kemudian tempat di mana perumusan teks proklamasi dilaksanakan, yaitu di rumah Laksamana Maeda. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi dan isi dari proklamasi. Peristiwa yang paling penting di antara peristiwa ini merupakan peristiwa puncak, yaitu proklamasi kemerdekaan. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Di halaman rumah ini sudah dipadati oleh massa
menjelang pembacaan teks proklamasi. Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indraningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Upacara proklamasi ditutup dengan sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwarti. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Di peristiwa proklamasi yang diidam-idamkan selama kurang lebih 350 tahun terjadi pada 17 Agustus 1945. Meskipun hanya berlangsung singkat, namun proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia dan ini akan terus dikenang. Bahkan setiap tahun itu peristiwa ini disambut dengan gegap gempita oleh bangsa Indonesia. Semoga kita sebagai generasi penerus dari bangsa Indonesia, dari para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, bisa menjaga proklamasi ini agar NKRI tetap tegak berdiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Ya, terima kasih. Demikian tadi 4 peristiwa penting di sekitar proklamasi yang mungkin bisa menambah rasa cinta tanah air bagi kalian semua. Tetap semangat, belajar terus dimanapun dan kapanpun. Meskipun kalian belajar di rumah, tetap jangan berhenti untuk memperbarui dan menambah informasi dan pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.